Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tazah Tanjasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas TA 19C. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi-materi pertemuan 9 sampai ke 15 sebelum UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu dakwah. Dosen pengampu adalah Ustadz Al-Agus Nurul Qawi, SPDI, MPDI. Dan yang selanjutnya adalah pesan dakwah. 1. Pengertian pesan dakwah. Pesan dakwah adalah isi pesan komunikasi secara efektif terhadap penerima dakwah. Pada dasarnya, materi dakwah Islam bergantung pada tujuan dakwah yang dicapai, sudah menjadi doktrin dan komitmen bahwa setiap orang wajib berdakwah, baik secara perorangan maupun dengan orang yang banyak. Yang kedua, unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah meliputi dai, yaitu pelaku dakwah atau yang melakukan dakwah, yaitu membicarakan dakwah kepada semua orang. Dan yang kedua ada matu, yaitu si penerima dakwah, yaitu penerima dakwah adalah yang mendengarkan seseorang untuk berdakwah. Yang ketiga ada matu. Matu adalah materi dakwah. Materi dakwah itu adalah yang akan dijelaskan oleh si pendakwah. Dan selanjutnya adalah sumber-sumber dakwah, yaitu pertama ada Al-Quran, dan yang kedua ada hadis Nabi, yang ketiga ada pendapat para sahabat, yang keempat ada pendapat para ulama. Selanjutnya ada metode dakwah. B. 1. Pendekatan dakwah. Penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Bentuk pendekatan dakwah itu meliputi pendekatan sosial adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial meliputi semua aspek budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. B. Yang kedua, pendekatan psikologis sama halnya seperti suatu usaha yang memengaruhi sikap dan perbuatan orang yang diseru sehingga mengetahui tujuan-tujuan dakwah. Dan yang kedua yaitu strategis dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesainin untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Perencanaan strategis paling tidak berisi analisis SWOT, yaitu strength keunggulan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Dan ada juga 3. Metode dan teknik dakwah adalah sebagai jalan atau cara yang dipakai oleh orang juru dakwah untuk menyampaikan materi dakwah Islam dengan jelas, tegas, dan memiliki bukti kuat. 4. Taktik dakwah adalah gaya seseorang dalam menyampaikan atau melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Ada 7 taktik dakwah, yaitu pertama ada tablik, yaitu menyampaikan, ada nasihat, ada khatbah, tahdir dan tazid, wasyimah dan tausiah, tarbiyah dan ta'lim, amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran dan perbuatan terlarang dalam al-jihad. Yang kelima itu ada pemahaman metode dakwah dalam surat An-Nahl ayat 125. Prof. Dr. Hamka menafsirkan ayat ini mengandung ajaran kepada Rasulullah SAW tentang cara melancarkan dakwah atau seruan terhadap manusia agar mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sabilah atau siratul muntaqim atau adinul haq, agama yang benar. Dan selanjutnya C. Media dakwah. Yang pertama itu pengertian media dakwah. Media dakwah adalah alat
yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mak'u. Dan yang kedua ada macam-macam media dakwah, yaitu pertama, media visual adalah bahan-bahan atau alat yang dapat dioperasikan untuk kepentingan dakwah melalui indera penglihatan. Yang kedua, B. Media audio adalah alat yang dioperasikan sebagai sarana penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indera pendengaran. C. Media audio visual adalah media penyampaian informasi yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada penyampaian dakwah. D. Media cetak adalah untuk menyampaikan informasi melalui tulisan dan tercetak. Selanjutnya adalah logalistik dakwah. Logalistik dakwah Logalistik dakwah adalah suatu yang diperlukan dalam kegiatan berdakwah agar berjalan sesuai tujuan yang dicapai. Cakupan logalistik dakwah mulai dari sarana pelaksana informasi ruangan dan dana dan alat transformasi serta beberapa hal yang dibutuhkan dalam kegiatan berdakwah. Dalam proses berdakwah bukan hanya metode, strategi maupun pesan yang disampaikan, melainkan logistik dakwah pun sangat penting dalam melaksanakan dakwah untuk mencapai tujuan dakwah yang diinginkan. Selanjutnya, yang terakhir itu berupa implementasi dakwah. Pengertian implementasi dakwah. Implementasi dakwah merupakan suatu proses yang dinamis di mana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu activity atau kegiatan sehingga pada kebijakan itu sendiri dan kegiatan yang terencana dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Di sini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.